Oke, silahkan Gurunda tafadol. Waktu dimulai dari sekarang. Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang kedua kalinya, Kenapa dia duluan? Kenapa nggak saya duluan? jangan nanti Banyak Astagfirullahaladzim. kali cengkunek nanti kau kupukul Tahan. kau nanti kera kau. nanti larinya kau kemana-mana ya. Ini kan tema kamu tuh membahas tentang siapa yang menyembah mayat kan gitu. Jadi Al-Quranul Karim menjelaskan bahwa Nabi Isa itu hanyalah manusia biasa. Lalu kemudian diselamatkan oleh Allah. Kalau di Islam itu Yesus itu belum jadi mayat dia. Tapi di agamamu dia sudah jadi mayat. Kemudian tujuan menjadi mayatnya adalah agar menjadi Tuhan sembahan bagi Edis gitu. Nah, Edis, ketika kamu membawa narasi bahwa siapa yang menyembah mayat, kan tujuanmu ingin mempermalukan umat Islam yang menyembah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun tidak menjadi mayat seperti yang kamu katakan dia membusuk dan seterusnya. Al-Quran menjelaskan dalam surah Ali Imran ayat 169. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Jadi baginda Rasulullah Muhammad SAW itu kemudian di dalam kehidupannya menjadi nabi, menjadi rasul, ya, semua napasnya, saya katakan semua napasnya itu semata-mata untuk berjuang. Kemudian melaksanakan perintah Tuhan, yaitu menjabarkan az-zikr kepada seluruh umat manusia, litubayyina linnasi. Jadi gugurnya beliau, wafatnya beliau itu syahid. Al-Quran mengatakan beliau tidak meninggal, orang-orang syahid itu enggak mati, tetapi mereka hidup di sisi Allah. Sebagai manusia, nabi dan rasul, beliau enggak mati. Dan kami tidak menyembah beliau. Laksana Kristen mempertuhankan anak Maria, kami tidak. Itu yang perlu saudara pahami. Terus di dalam kitab saudara, jelas sekali data-data yang saya sajikan tadi di Komal yang sudah menjadi mayat itu, Lukas 24, Yohanes 19, Yohanes 20 dan seterusnya, itu menerangkan tentang mayat Yesus. Jadi di Kristen itu ada mayat. Ada Tuhan yang pernah menjadi mayat, kemudian bangkit menjadikan apa? Tuhan yang Maha Esa membangkitkan dia untuk menjadi Tuhan bagi Edis. Nah, artinya bahwa Anda kalau memaksakan Yesus itu hidup kembali terangkat ke langit atau ke surga, beliau mantan mayat. Ya, sebagai mantan mayat, narasi bahwa dia itu mayat itu masih berlaku. Dan yang menyembah mantan mayat ini kan Anda. Itu fakta yang tidak bisa Anda bantah. Di dalam Roma 14:9, sebab untuk itulah Yesus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Makanya Anda tuhankan mantan mayat ini. Nah, saya ingin bertanya kepada saudara Edis, apakah ada kemudian di dalam ajaran agama Islam itu bahwa umat Islam itu menyembah manusia baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ini pertanyaan bagus supaya kamu itu nggak terpojok kali, ya kan? Ya. Saya tanya, adakah di dalam Al-Quran umat Islam itu menyembah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Oke. Itu pertanyaan saya, Dis. Kalau data Kristen menyembah Yesus kan sudah jelas. Kalian mempertuhankan mantan mayat. Artinya yang menyembah mayat itu ya Anda. Demikian, silakan. Silakan Edis. Mari kita lebarkan dulu. Cek 1 2 3, ses dulu, suara saya kedengeran. Tapi belum. Ya, dijauhin dikit mic-nya. Mantap. Baik, terima kasih ya. Jadi kenapa terus-menerus diskusi ini menjadi seperti ini ya? Seperti saya bilang ya, kita ini terjebak kepada diksi menjadikan Tuhan, menuhankan. Kita ngomong begitu tanpa kita definisikan dulu. Karena di dalam pikirannya Zulkifli,
mentuhankan atau menjadikan seseorang Tuhan itu artinya menjadikan dia sang pencipta. Ini yang saya bilang logika kacau balau gitu. Kenapa saya katakan logika kacau balau? Sebenarnya gini ya, ada juga narasi mentuhankan manusia di dalam Quran itu. Misalnya di dalam surat At-Taubah ayat 31 dikatakan begini, mereka menjadikan rahib-rahibnya dan alim ulamanya sebagai Tuhan di samping Allah. Apakah artinya itu adalah mereka menjadikan rahib-rahib itu sebagai sang pencipta? Kan tidak, gitu loh. Menjadikan seseorang Tuhan atau membuat sesuatu jadi Tuhannya atau menuhankan, itu artinya membuat seseorang itu menjadi sebuah otoritas di dalam diri dia. Gitu loh. Menjadikan sesuatu itu sebagai sesuatu yang ini waktunya kok hilang gimana? Bisa, karena soalnya kalau nggak lihat waktu agak terganggu ini. Gimana? Alfi monitor. Alfi. Jaringannya kayaknya dia Alfi nih. Alfi, Edis, Alfi, Edis waduh. ada aja lagu kau Edis. Heran. Alfi, Enggak, nanti kalau saya Bang bicara Ali nggak ada atau waktu Bang kan nanti Sidik, kalian ya sebentar, bilang ya, baru ya. 1 menit Iya. udah berhenti, gitu. Edis masih ada waktunya 3 menit. Edis masih ada waktu 3 menit. Oh, Alfi nggak kuat kayaknya. Bang Ali atau Bang Sidik? Oke, baik, Bisa saya lanjutkan ya. izin? Saya lanjutkan ya. lanjut. jadi- Saya menit aja. Lanjut. Terus. Oke. 14.05 nih sekarang. Ini gimana nggak ada waktu ini? Jadi bingung Udah ada ngomongnya itu, Iya, nanti sebentar. nggak terarah Jam- gitu. jam- Udah ada. Udah ada Aduh, itu saya 14.06 bingung juga sekarang. ini base Mulailah. timer di laptop. Oke, yang bisa fasilitasi timer siapa? Silakan. Dibawa Oke, ketik, jadi dibawa seperti ketik. saya bilang tadi ya, maka kita harus bicara dulu apa sih mentuhankan gitu. Apa sih menjadikannya Tuhan itu definisinya apa gitu. Karena kalau saya pakai Bible, kalian kan nggak akan percaya gitu. Jadi saya pakai Quran gitu. Dalam Quran tuh ada ayat begini. Ada dalam Az-Zasyiyah ayat 23, bunyinya begini. Mereka menjadikan mereka menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, sebagai ilahnya gitu. Apakah definisinya itu adalah mereka membuat hawa nafsu itu sebagai sang penciptanya? Kan tidak gitu loh. Jadi membuat atau menjadikan sesuatu sebagai hawa nafsu itu artinya menjadikan sesuatu itu sebagai sesuatu yang menentukan kemana dia harus pergi gitu, kemana dia harus melangkah gitu loh, menjadikan sebagai satu otoritas gitu. Nah, sebagai muslim kalian itu wajib begitu menjadikan Muhammad itu sebagai ilah. Nah, menjadikan Muhammad sebagai ilah di sini bukan berarti menjadikan Muhammad sebagai sang pencipta, tidak. Menjadikan Muhammad sebagai ilah artinya kalian membuat Muhammad itu sebagai sebuah sosok yang harus kalian patuhi dan taati 100%. Nah, Zulkifli pasti bilang, "Loh, kamu kalau mentaati Paulus berarti kamu mentuhankan Paulus." Kan gitu. Maka kita harus bilang dulu yang dimaksud mentaati di sini apa gitu loh. Nah, mentaati yang saya maksud di sini adalah mentaati secara 100% gitu loh. Bukan kalau mentaati bos, mentaati orang tua, kita mentaati mereka itu bersyarat. Kita mentaati orang tua kita itu enggak bersyarat gitu loh. Misalnya gini, Zulkifli disuruh orang tuanya untuk menceraikan istrinya, kan enggak harus ditaati itu. Gitu loh. Artinya ketaatan kepada orang tua itu bersyarat. Nah, sedangkan ketaatan kepada Muhammad itu enggak bersyarat. Itu setaraf dengan ketaatan kepada Allah gitu loh. Jadi apapun yang Muhammad bilang kamu harus patuh gitu. Karena dalam Quran dikatakan Allah dan Rasulnya itu menetapkan sebuah keputusan gitu. Gitu. Paham nggak? Kalau nggak paham saya mendingan tidur nih. Oke, terima kasih Edi. Silakan Gurunda. Sikat miring. Iya, Anda belum bisa kemudian membuktikan bahwa umat Islam itu menyembah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Malah Anda menguatkan, ya, kami mentaati baginda Rasulullah Muhammad SAW. Yes, karena itu perintah. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Allah yang memproklamirkan perintah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW agar manusia mengikuti beliau. Mengikuti bukan menyembah, mentaati bukan mempertuhankan. Sedangkan narasi ini Anda mencoba gunakan di dalam konsep agama saudara. Itu nggak kena. Kenapa? Yesus itu Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang nusul ke atas muka bumi, mengambil rupa manusia, mengosongkan diri, menyetarakan dirinya sebagai manusia. Itu Yesus.
Jangan Anda sembunyikan identitas dia ketika terciduk dia pernah menjadi mayat. Jangan. Di mana-mana yang terdengar itu Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Kan gitu poinnya. Nggak ada itu umat Islam. Tuhan Nabi Muhammad, Tuhan Nabi Muhammad. Nggak ada itu. Nabi Muhammad di Tuhan kan nggak ada. Ya, jadi di sini Anda kenanya itu di situ. Anda mau lari kemanapun membahas tentang baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sedunia umat Islam tidak ada yang mempertuhankan beliau, tidak ada yang menyembah beliau, mentaati beliau untuk supaya menyembah kepada Allah. Yes. Mentaati kedua orang tua untuk menyembah kepada Allah. Yes. Mentaati para ulama untuk supaya taat menyembah hanya kepada Allah. Yes, bukan berarti kami taat kepada makhluk kemudian kami menyembah kepada makhluk tersebut. Bedanya, orang yang mempertuhankan akal, hawa nafsu dan seterusnya adalah orang yang tidak bertuhan. Yang dia tuhankan ending daripada perlakuan mereka terhadap hawa nafsunya, itulah yang menjadi puncak kegiatan mereka. Kami tidak. Kami taat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa? Karena beliau adalah jalan menuju kepada Allah. Apa yang diajarkan oleh beliau, kami ikutin. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian wahai umat Islam dengan cara melihat tata cara aku sholat. Sholat itu ibadah yang diperuntukkan hanya kepada Allah. Kami taat itu. Kami taati ajaran yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tata cara menyembah kepada hakikat pencipta, yaitu Allah, Allah Azza wa Jalla. Beda dengan saudara. Saudara mempertuhankan anak Maria yang adalah pernah menjadi mayat. Saya bacakan lagi datanya ya. Matius 14:12. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis mengambil mayat Yesus. Matius 27. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Markus 15:42. Menghadap Pilatus untuk meminta mayat Yesus. Markus 15:46. Yusuf pun membelikan linen kemudian ia menurunkan mayat Yesus. Ini mayat Yesus ini endingnya dibangkitkan untuk menjadi sembahan, menjadi Tuhan bagi Edis. Kurang apa lagi coba? Mau lari kemana? Mau membahas baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, endingnya dia hanya manusia, rasul yang diutus oleh Allah sebagai khataman nabiyyin, sebagai penutup para nabi. Nggak ada dia yang umat Islam menuhankan. Nah, pertanyaan saya kepada saudara, di mana tertulis umat Islam menyembah baginda Rasulullah Muhammad SAW? Itu di mana tertulis? Di mana? Layaknya kalian menyembah Yesus. Di dalam kitab saudara, jelas sekali di sana diterangkan bahwa orang-orang Kristen itu menyembah Yesus. 1 Korintus 1 nomor 3. Terpujilah Theos, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Itu, Yesus menjadi Bapa buat kalian. Kalian menyembahnya. Tolong buktikan bahwa kami menyembah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Oke, time's up. Alfi, sebentar Edis, biar nggak keluar-keluar lagi. Alfi masih di jalan atau gimana? Iya, jaringannya nggak stabil ya. Iya, jaringannya nggak stabil. Ntar bikin Edis ini meriang nanti. Tadi udah Oke, udah berapa menit yang lalu tadi itu dia ngomong. Udah lebih dari 6 menit dia ngomong saya hitung. dulu. Enggak. Si Kipli udah ngomong lebih dari 6 menit, saya ngitung kok. Aduh. Udah kamu ngomong 1 jam, silakan. Ya, baik saya tanggapi ya. Jadi lagi-lagi inilah saya bilang kita ini akan mendebat kusir tentang kalian menyangkal menyembah Muhammad karena kita tidak mendefinisikan apa itu menyembah gitu loh. Makanya ini terus gini terus nanti jatuh-jatuhnya. Makanya saya bilang tadi standar janda begitu, standar ganda. Gini ya, di dalam Al-Quran itu ada ayat yang mengatakan mereka mentuhankan rahib-rahibnya. Apakah rahib-rahibnya itu pencipta langit dan bumi? Enggak gitu loh. Tetapi bisa dituhankan. Mereka jatuh kepada pentuhanan rahib-rahib. Ada juga dalam Al-Quran yang mengatakan orang-orang yang menuhankan hawa nafsunya ada. Nah, Kipli tadi langsung macet itu mulutnya. Mau ngomong menuhankan hawa nafsu. Langsung macet dia nggak berani menerangkan itu. Jadi gini ya,
Apa sih mentuhankan hawa nafsu itu? Apakah menganggap hawa nafsu pencipta langit dan bumi? Kan enggak. Gitu loh. Mentuhankan Muhammad itu apakah menganggap Muhammad pencipta langit dan bumi? Tidak, gitu loh. Mentuhankan itu bukan artinya oh kamulah pencipta, bukan begitu. Ya. Makanya harus saya tekankan lagi berkali-kali Kipli, ya. Jangan pakai standar ganda. Gini, orang disebut menuhankan hawa nafsunya gara-gara apa Kipli? Kalau kamu mau tahu. Gara-gara dia takluk 100% kepada hawa nafsunya. Gitu loh. Dia dikontrol, dikuasai oleh hawa nafsunya. Itulah menuhankan hawa nafsunya. Nah, kamu sebagai muslim, kamu itu harus takluk kepada Muhammad karena disuruh Allah. Gitu loh. Kamu disuruh Allah untuk mematuhi Muhammad 100%. Enggak disuruh kamu mematuhi orang tuamu 100%, enggak. Gitu loh. Jadi apapun yang Muhammad bilang kamu harus turuti itu. Itulah jadinya kamu menuhankan Muhammad. Pasti kamu bilang lagi, oh enggak, tunjukkan enggak. Ya karena kamu enggak tahu apa itu mentuhankan. Gitu loh. Makanya saya agak sedikit frustrasi gitu loh. Makanya tadi saya ajak si Ali, kalau Ali kan dia agak berpikir orangnya gitu. Kalau Kipli kan enggak, yang penting dapat koin gitu loh. Ya, jadi kamu harus bicara dulu apa itu mentuhankan. Coba ketika seseorang patuh, tunduk, takluk 100% kepada iblis. Iblis yang menguasai dia, menyuruh dia melakukan ini dan itu, dikontrol sama iblis. Saya mau tanya kamu, apakah dia menyembah iblis? Iya, jawabannya iya. Orang yang hidupnya dikuasai, takluk kepada kehendaknya iblis, melakukan apa yang iblis mau, orang itu menyembah iblis. Nggak perlu ada ayatnya, nggak perlu. Gitu loh. Nah, sedangkan kamu sebagai muslim, kamu itu harus hidup dan patuh dalam keadaan seperti itu kepada Muhammad. Karena apa? Ketika kamu taat kepada Muhammad, itu sama dengan kamu taat kepada Allah. Sebenarnya konsepnya itu sama, Zulkifli. Di dalam Bible, Allah itu membuat Yesus menjadi Tuhan. Supaya apa? Supaya Yesus itu menjadi otoritas. Ya, supaya Yesus itu menjadi kepala bagi setiap orang. Untuk melakukan apa yang Yesus mau. Nah, di Islam juga seperti itu kamu Kipli. Allah itu membuat Muhammad menjadi ilahmu, menjadi Tuhanmu. Cuman kamu nanti ngeles lagi. Oh bukan kami nggak mentuhankan. Ya sampai kiamat nanti kita diskusinya gitu terus. Gitu loh. Makanya bicara dulu. Mentuhankan adalah ini. Syarat-syaratnya ini. Terpenuhi ini. Jangan pakai kriteriamu sendiri. Harus Muhammad itu yang ngomong. Kalau kriteriamu nggak boleh. Muhammad pernah ngomong itu kepada Adi bin Hatim. Kalau kamu baca itu tafsir At-Taubah 31 itu. Adi bin Hatim sama seperti kamu. Oh kami nggak menuhankan raib-raib kami. Muhammad ngomong, tidak, kamu menuhankan raib-raibmu. Dengan cara apa? Menghalalkan yang diharamkan, mengharamkan yang dihalalkan. Nah hadis itu banyak dia menghalalkan yang diharamkan Allah. Salah satunya minum darah Muhammad. Gitu loh Kipli. Ya, silakan. Koplak nih manusia nih. Asli. Iya. Udah paham Oke. saya arahnya itu Sensei. Bawa Paham saya pribadi arahnya. kau Wedis. Dewasa lah Paham kau saya arahnya diskusi. Sensei. Ini saya bedah izin kasih. sedikit boleh Sensei? Ya, silakan. Ya, Boleh. baik. Waktunya dibagi, Izin nggak apa-apa. bentar. Izin Kenapa? izin bentar host. Alfi ganti perangkat ya. Ini turun Ya, dulu. nanti naikin lagi. silakan. Iya. Perangkatnya yang bagusan Alfi. Jangan ke orang susah loh. Ayo. Ya. Sebentar Silakan, ya. Sensei. Sensei Nevlos. Oh, lagi ya, tungguin Sudah Alfi. bisa dimulai atau gimana nih? Iya, nunggu. Iya, biar nggak Udah tahu itu. saya nih karya seni si pesulap kecil ini. Dia bermain di wilayah-wilayah ini teknis dan etis. Nah, ini di situ dia nanti. Saya bongkar ya karya seni dia. Sabar. Tahu saya nih corak warna bahasanya kemana. Bentar. Oke. Monitor Alfi aman? Hadir. Oke, lanjut. Sudah ya, silakan 4 menit diberikan kepada Bang Nevlos, nanti dibagi 1 ke menit Bang boleh, Zuma. Insyaallah bisa 1 menit. Oke, siap. Terima kasih banyak. Baik. Lanjut. Iya, yang dimaksudkan oleh Edis bahwa dia menganggap Muslim itu harus patuh, tunduk, taat, submisif. Disebabkan kenapa? Disebabkan karena mengikuti apa yang diperintahkan, dan perintah itu datang dari Nabi Muhammad SAW, di mana Nabi SAW itu menerima perintah dari Allah SWT.
dia merujuk kepada surah At-Taubah. Mereka menjadikan orang alim dan rahib-rahibnya sebagai Tuhan. Artinya ternyata bisa ya menjadikan siapapun Tuhan. Dia bermain pada wilayah teknis. Tapi perhatikan ya, saya jawab dengan logika sederhana. Bahwa seorang muslim, saya pribadi, seorang muslim boleh membantah perintah Nabi Muhammad SAW seandainya perintah itu bertentangan dengan perintah Allah. Secara tidak langsung kami hanya menuhankan Allah Subhanahu wa taala. Terlepas di sana siapapun itu yang menjadikan piring sebagai tuhannya, yang menjadikan sendal sebagai tuhannya, dengan bentuk penyembahan submisif, tunduk, taat, patuh, dengan dibarengi satu ritual atau kegiatan simbolisasi berupa sujud atau berdoa, itu bukan urusan muslim. Bukan urusan muslim. Tetapi sebagai umat muslim, saya tegaskan ya, boleh melanggar perintah Nabi Muhammad SAW seandainya perintah beliau bertentangan dengan perintah Allah. Kenapa? Karena di akhir dari ibadah adalah lillahi ta'ala, karena Allah, bukan karena Rasul. Selesai sampai di situ. Silakan Jesse. Iya. Oke, silakan. Jadi gini, Edis. Al-Quran menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, Mayyuti'ir Rasul faqad ata Allah, wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafiza. Barang siapa mentaati Rasul, dalam hal ini baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya dia telah mentaati Allah. Nah, ini Anda mencoba untuk menarasikan, oh ternyata Allah ditaati, baginda Rasulullah Muhammad SAW ditaati, berarti Rasulullah Muhammad SAW itu adalah Tuhan, dia adalah sembahan dan seterusnya. Padahal ayatnya itu kan sudah jelas tuh, wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafiza. Barang siapa berpaling dari ketaatan itu, maka ketahuilah kami tidak mengutusmu Nabi Muhammad untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Berarti ini adalah dua oknum yang berbeda. Kenapa? Yang maha pemelihara itu adalah Allah. Inna rabbi ala kulli syai'in hafiz. Ya, sesungguhnya Tuhanku maha pemelihara segala sesuatu. Rasulullah diutus bukan untuk menjadi pemelihara segala sesuatu. Berarti dia bukan Tuhan. Inti dari ketaatan kami kepada beliau adalah kemudian berujung kepada satu finish, yaitu lillahi ta'ala. Benar yang dikatakan Dinda Neplos, bahwasanya semuanya hanya menuju kepada Allah. Semuanya hanya demi Allah. Makanya di Islam itu ada ilmu tauhid. Segala-galanya hanya merujuk kepada Allah. Umat Islam mengenal Allah melalui siapa? Melalui baginda Rasulullah Muhammad SAW. Harusnya Bani Israel mengenal Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub juga melalui baginda Isa alaihissalam. Tetapi kemudian ketika ajaran itu sampai kepada Romawi Yunani, justru yang adalah Rasul dijadikan sebagai Tuhan. Apesnya dia pernah menjadi mayat, tapi masih disembah, masih dituhankan. Kalau kita tanya orang Kristen, yang ada di surga sekarang siapa? Yesus. Apakah ada juga Bapa? Ada. Apakah dua? Satu. Siapa? Yesus. Yang adalah Bapa itu sendiri. Kembali kepada kehadiratnya, yang adalah Bapa itu sendiri. Berarti yang Anda sembah adalah mantan camat. Mantan mayat. Gimana ceritanya tuh? Jadi mau Anda mendefinisikan menyembah, mempertuhankan, apapun itu ajaran anak TK, Edis. Ya, itu ajaran anak TK. Sekarang permasalahannya mana dalilnya Al-Quran? Kami mempertuhankan, kami menyembah baginda Rasul Muhammad SAW. Mana? Anda coba bantu diri Anda dulu, bahwa Kristen adalah penyembah mantan mayat. Itu dulu Anda selesaikan. Ayo. Berani enggak Anda mau menyelesaikan itu? Kristen adalah penyembah mantan mayat. Lanjut. Sudah selesai waktunya ngomong? Silakan Dis, silakan. Belum. Silakan, Masih Edis. 2 menit lagi. 4 menit. Belum. Oke, jadi seperti saya bilang ya, gini teman-teman ya. Bagus tadi perkataan Neplos tadi ya. Neplos bilang bahwa
saya menegaskan bahwa kita boleh membantah Muhammad jika perkataan Muhammad itu bertentangan dengan perkataan Allah. Ya bagus kamu neplos, artinya kamu menjadi Quraniun gitu. Dan sekarang jumlah orang-orang Quraniun itu semakin meningkat ya. Hanya saja faktanya neplos, kan umat muslim kan tidak hanya kamu neplos. Dan mayoritas dari mereka itu justru mentaati hadis gitu loh. Nah sementara hadis dan Quran itu mau nggak kalian akui atau kalian tidak akui atau tidak, itu bertentangan satu sama lain gitu loh. Salah satu contohnya misalnya ya, di dalam Al-Quran dikatakan darah itu tidak boleh kalian konsumsi ya, nggak boleh kalian konsumsi karena itu diharamkan bersama-sama dengan khinzir itu babi, kemudian hewan yang dicekik dan lain-lain itu ya, tidak boleh itu dikonsumsi. Nah sementara riwayat-riwayat mengatakan bahwa darah Muhammad itu diminum gitu loh, dan itu kamu nggak bisa bantah gitu loh. Ulama-ulama besar sekelas Zakir Naik, sekelas Bahar bin Smith itu mengakui riwayat itu karena mereka mencari keridoan gitu ya. Walaupun di situ tidak diperintahkan, memang tidak diperintahkan di situ bahwa untuk diminum darah Muhammad, tetapi ketika darah itu diminum, Muhammad itu membenarkan dengan cara mengatakan apa? Dengan cara haram darah tubuhmu disentuh api neraka. Karena apa? Karena darahmu sudah bercampur dengan darah Muhammad. Nah, perkataan Muhammad ini memang kayak berbantahan dengan omongan dia sendiri. Dia pernah ngomong juga kepada Fatimah bahwa aku tidak berhak menentukan kamu masuk neraka atau tidak gitu. Jadi bingung ini. Makanya orang ikutin hadis itu makin tambah pusing palanya gitu loh. Kenapa? Karena pasti nanti akan mengatakan oh ini bertentangan dengan ini, ujung-ujungnya tidak sahih dan lain sebagainya. Tapi saya tidak membahas masalah sahih atau tidak sahihnya ya. Intinya itu adalah menurut penjelasan Muhammad sendiri itu adalah bentuk penyembahan gitu. Karena apa? Karena di situ Muhammad telah menghalalkan yang diharamkan Allah. Apa itu yang diharamkan Allah? Mengkonsumsi darah. Nah, Muhammad membenarkan orang yang meminum darahnya dengan cara mengatakan dia akan masuk surga atau tidak disentuh api neraka. Jadi di sini Muhammad tidak peduli dia dengan ayat Quran. Nah, kalau menggunakan standarnya Neplos, maka Plos di sini kamu harus mengakui bahwa orang tersebut telah menuhankan Muhammad. Begitu. Silakan. Silakan, berarti disubsidi ke saya nih waktunya ya, Dis. Serius, dikasih ke saya nih waktunya. Gimana nih? Sikat miring, lanjut. Masih ada Dis, nih. masih ada Masih ada waktunya itu, di 1 situ. menit lagi. 1 menit 21 detik. Tahan dulu Alfi, kalau audiens berhenti berbicara langsung tahan waktunya. Udah. Langsung di pause, oke. Edis, Oh nggak mau, saya kasih waktu nggak mau. Ya udah saya lanjutkan lagi kalau nggak mau. teruskan, betul. Teruskan. Jadi gini loh ya. Saya bingung dia ngomong apa. menolak melanjutkan dengan Zulkifli apa? Karena Zulkifli ini orangnya kalau diskusi nggak akademis gitu. Saya senang yang macam Neplos, Ali, karena akademis orangnya membahas dulu apa itu definisi, apa itu mentuhankan begitu loh. Ya. Jadi gini Zulkifli, kalau kamu berpatokan kepada definisi yang benar, mentuhankan itu adalah sebuah keadaan di mana kamu itu melakukan, kata Neplos tadi, submission. Tahu nggak kamu apa submission itu? Submission itu adalah penyerahan gitu, ketaklukan gitu. Kita ngomong gini, bagaimana seseorang itu dikatakan takluk ketika dia tidak punya pilihan lagi selain daripada mentaati. Nah, itu baru dikatakan takluk. Nah, kamu sebagai muslim, kamu harus hidup di dalam satu keadaan takluk sama Muhammad. Karena kamu nggak boleh bantah omongan Muhammad. Karena apa? Muhammad ngomong, barang siapa yang taat kepada saya, dia taat kepada Allah. Jadi Muhammad duluan yang ditaati di sini, baru Allah itu cuman bayang-bayangnya Muhammad. Gitu loh. Nanti kamu kalau bahas lagi masalah Nur Muhammad menciptakan langit dan bumi, nanti tambah pusing lagi kamu. Ya saya lanjutkan aja sama Neplos. Kipli nggak ada akademisnya sama sekali. Silakan Plos. Wah, luar biasa. Itu sih lebih ke takut ya, nggak bisa menerima kenyataan Oke, gitu. silakan dari Gimana? Waktu Gurunda? kita persilakan Bang Teban Simas. Neplos dulu. Iya, Iya, silakan. klaim enggak, jangan di timing dulu ya, jangan diputar dulu teh. Bukan klaim mau mengatakan bahwa diskusi sama saya akademis, justru ketika kamu diajak oleh Sensei Juma secara akademis berbasis data, kamu mengelak. Tapi pakai trik sulap, kamu kok senang begitu? Saya layani trik sulap kamu sebenarnya, ini nggak akademis. Ini trik sulap, saya layani trik sulap kamu. Pada saat kamu diajak diskusi akademis berbasis data oleh Sensei Juma, kamu menolak. Jadi bingung juga saya ini. Gimana ini?
Kamu suka yang mana? Suka yang karya seni atau yang basis data? Akademis? Silakanlah. Kalau saya ngelayani aja. Silakan Gurunda. Silakan Gurunda, Alfi Iya. langsung. Baik, Edis, ketika Rasulullah Muhammad SAW kemudian bertanya kepada sahabatnya, kenapa engkau meminum darah itu? Apa yang dia katakan? Alasannya apa? Karena beliau sangat mencintai Rasulullah Muhammad SAW. Bukan karena darahnya, tapi karena kecintaan beliau kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ya, kamu jangan kemudian mensalah tafsirkan hadis itu. Bukan karena darah, tetapi karena rasa cintanya. Kami umat Islam juga akan selamat karena cinta kami kepada beliau. Karena kami cinta kepada beliau, kami mentaati perintah-perintah beliau. Apa hasil daripada mentaati perintahnya? Mentauhidkan Allah, mendudukkan dirinya sebagai utusan Allah. Itu hasil dari kecintaan. Berbeda dengan kamu. Hasil kecintaanmu kepada Yesus, tapi sebenarnya bukan Yesus yang kamu cintai, Paulus. Hasil kecintaanmu kepada Paulus, kamu mempertuhankan mantan mayat. Kau mau mendefinisikan Tuhan itu apa, sembah itu apa, itu derita lo. Saya tidak mau tataran itu pekerjaan anak TK. Endingnya sekarang Kristen berdiri dari awal, sampai ada konsili-konsili dibentuk, untuk mendudukkan si mantan mayat ini menjadi sembahan, menjadi Tuhan, menjadi ilah. Paham kamu? Masih mau lari kemana-mana? Yesus itu diajarkan oleh Kristen, bapak-bapak gereja adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Coba kamu baca di dalam Yohanes 1 nomor 3 itu. Dari mana asal semua ciptaan? Dari Yesus yang adalah firman. Mau lari kemana kamu? Dan Yesus itu pernah menjadi mayat. Data-data sudah kusajikan kok. Mayat Yesus, mayat Yesus, mayat Yesus, mayat Yesus. Tuhanmu pernah mendapat posisi sebagai mayat. Itu yang harusnya kamu bantah. Kami umat Islam mendudukkan ketaatan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai wujud kesetiaan hanya menyembah kepada Allah yang mengutus dirinya. Ending, finish, final daripada ketaatan bagi umat Rasulullah itu adalah menyembah kepada Allah dan mendudukkan dirinya sebagai utusan Allah. Bedakan dulu utusan Allah dengan Allah itu sendiri. Bedakan itu dulu. Kamu mau akademis, mau ilmiah, sedangkan bahasamu belepotan kayak gitu. Ya, hanya mau bahas menyembah itu apa, Tuhan itu apa, nenek lu kiper. Itu pelajaran anak TK. Sekarang intinya Kristen berdiri karena mempertuhankan mantan mayat. Itu yang kau bantah. Bang Suma, kami tidak menyembah mantan mayat. Yang kami sembah adalah mantan jenazah. Bilang gitu. Lalu kau jelaskan. Kayak ini loh, kami menyembah mantan mayat, mantan jenazah itu kayak gini loh maksudnya Bang Suma. Ini kau lari yang kemana-mana, bahas hadits lah, bahas Al-Quran lah. Emang ilmu kamu itu apa? Ini dulu yang kau selesaikan ini. Kenapa? Kalau kamu tidak menyentuh hakikat ketuhanan yang ada di dalam agama Kristen, itu sama halnya kau mengiyakan bahwa kamu menyembah mayat. Nah, ayo, kebantah dulu. Waktumu 4 menit membahas tuduhan yang saya katakan kamu itu penyembah mayat. Ini narasi, ini judul kau yang minta. Nah, coba kau bahas. Kami tidak menyembah mayat. Kami tidak menyembah Yesus. Poinnya. Data ini, Keluaran, Yohanes, Matius, Lukas. Jelaskan begitu, Edis. Kau jangan jualan obat di sini. Silakan. Silakan dari pihak Kristen, 4 menit waktu disediakan. Silakan Edis dijawab gitu Ya, suara saya kedengeran? supaya diskusi Suara saya terdengar? Edis. Merdu, lanjut. Ya, dengar. Baik. Jadi lagi-lagi ya. Pertanyaan, apakah orang Kristen menyembah mayat? Tadi sebenarnya di awal diskusi itu udah saya jelaskan ya. Kalian kan nggak ada waktu nih, saya juga nggak pakai waktu ini harusnya. Gini, seandainya
seandainya Yesus itu sampai sekarang masih di kuburan seperti Muhammad, maka jawabannya kami itu penyembah mayat, gitu Zulkifli. Nah, yang jadi masalah adalah ketika kita mengatakan Tuhan, Tuhan, Tuhan ini, saya juga sebenarnya agak sedikit enek juga ya sama banyak juga orang-orang Kristen ya. Ketika ngomong Tuhan maka otaknya itu larinya ke Sang Pencipta, gitu loh. Padahal kata Tuhan itu sama sekali nggak ngomong tentang Sang Pencipta, ya. Kata Tuhan itu adalah panggilan kehormatan. Itu dalam bahasa Arabnya kata Rob. Rob dalam bahasa Arab itu bisa juga kepada manusia, gitu loh. Nah, sebenarnya ini yang menjadi masalah, gitu loh. Ketika dikatakan Yesus Tuhan, itu definisinya bukan ke Sang Pencipta. Definisi Yesus Tuhan itu artinya Yesus itu adalah orang yang menguasai, gitu loh. Nah, sebenarnya Kifli, sebagai seorang muslim, kamu itu harus menjadikan Muhammad juga sebagai Tuhan. Nah, cuman seperti yang saya bilang tadi, ada kendala di otakmu. Karena kau pikir waktu saya bilang menjadikan Muhammad sebagai Tuhan, pikirnya menjadikan Muhammad Sang Pencipta. Tidak, gitu loh. Menjadikan Muhammad sebagai ilah, definisinya itu adalah menjadikan Muhammad sebagai otoritas. Ya, sama misalnya ketika orang menjadikan hawa nafsu sebagai ilahnya di dalam Al-Qur'an surat Ar-Jasiyah, itu hawa nafsu dijadikan otoritas dalam hidup dia. Jadi hidupnya itu ditentukan oleh hawa nafsu itu. Hawa nafsu bilang A, dia harus A. Hawa nafsu bilang B, dia harus B, gitu loh. Itu masalahnya. Nah, kamu sebagai muslim harus tidak kamu membuat Muhammad seperti itu? Harus. Coba, sebagai muslim, haruskah Muhammad menjadi otoritas di dalam hidup seorang muslim? Harus. Karena apa? Karena Muhammadlah yang menentukan kamu harus begini dan begitu. Statusnya sama seperti Allah. Makanya dikatakan barang siapa mentaati Muhammad itu sama dengan mentaati Allah. Bukan barang siapa mentaati Allah maka dia mentaati Muhammad. Tidak, Muhammad duluan, dia di depan, Allah jadi bayang-bayang. Nah, cuman kamu nggak nangkep-nangkep, gitu loh. Nah, kamu nangkep, oh justru dengan cara patuh tunduk kepada Muhammad, itulah kepatuhan kami kepada Allah, itulah penyembahan kami kepada Allah. Lo sama Kifli, dengan cara orang Kristen menyembah Yesus, dengan cara itulah orang Kristen menyembah Bapa. Nah, lagi-lagi di dalam otakmu, makanya menyembah itu gerakan badan. Menyembah itu bukan gerakan badan. Menyembah atau beribadah itu adalah sebuah kegiatan bagaimana kamu menaklukkan diri kepada sesuatu atau seseorang. Gitu loh, orang bisa beribadah kepada duit, orang bisa beribadah kepada setan, orang bisa beribadah kepada berhala, kepada bulan, bisa. Ketika dia hidup di dalam suatu keadaan menaklukkan diri kepadanya. Nah, sebagai seorang Kristen, ya orang itu harus menaklukkan diri kepada Yesus karena itu kehendak Bapa itu sendiri. Sama seperti Allah pengen kalian menaklukkan diri kepada Muhammad dengan cara mematuhi dan mentaati Muhammad. Gitu loh. Nah, masalahnya kalian ini kebanyakan diskusi sama orang Kristen awam-awam, kelas odol-odol, model banyak penonton, akhirnya kalian begitu. Gitu loh, saya nggak perlu sebut nama-namanya lah. Banyak orang Kristen, terutama yang perempuan-perempuan itu, siaran live pakai TikTok, nggak tahu apa-apa, dongok gitu loh. Yesus menyerahkan diri kepada siapa? Yesus menyerahkan diri nyawa kepada dirinya sendiri. Akhirnya kamu jadi goblok juga kayak mereka, gitu loh. Ya, udah itu dulu dari saya, silakan. Yaitu kamu sudah membuktikan narasi saya, kalian nyembah mayat. Kamu katakan teman kamu itu dongo, itulah buktinya. Memang kalian nyembah mayat, kamu aja yang malu mengaku itu. Apa buktinya? Seperti apa yang diterangkan dalam kitab saudara. Kami umat Islam tidak pernah kemudian mempertuhankan, menyembah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Mau anda ambil kata menyembah, mau ambil kata Tuhan, mempertuhankan, itu nggak ada kenanya kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Atiullah wa atiur Rasul. Ada dua oknum yang ingin di situ ditaati. Taat kepada Rasul, kedudukannya mentaati perintah-perintah Rasul. Taat kepada Allah, titik poinnya adalah menyembah kepada Allah, mempertuhankan Allah. Mentaati Allah, mempertuhankan Allah. Mentaati Rasul, merasulkan Rasul.
mendudukkan Rasul ini sebagai utusan, mendudukkan Allah ini sebagai pengutus. Selesai. Sedangkan Yesus tidak. Yesus mau mengaku dirinya sebagai utusan, sebagai manusia, tetap aja kalian pertuhankan. Apapun itu. Mau Anda balut pernyataan-pernyataan saudara dengan membodoh-bodohi, membolot-bolotkan, mentolol-tololkan sesamamu Kristen, tidak akan mampu membantu kamu. Tetap saja kamu itu penyembah mantan mayat. Mau lari kemana? Data disajikan jelas dalam kitab saudara. Panta auto egeneto. Kai koris ageneto auden hogogonen. Apa artinya tuh? Dari dia segala sesuatu itu tercipta. Tanpa dia tidak ada sesuatu yang ada. Siapa tanpa dia itu? Siapa dia di situ? Yesus. Kenapa bisa demikian? Karena diterangkan bahwasanya firman itu telah menjadi manusia. Di dalam kitabmu itu jelas tuh dikatakan tuh. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Tuhan. Dan firman itu adalah Tuhan. Beresit haya hadafar. Hadadafar ha Elohim. Fiha Elohim haya hadafar. Siapa di situ yang dimaksud firman ini? Yesus. Segala sesuatu tercipta dari Yesus. Itu data dalam kitabmu tuh. Berarti Yesus pencipta. Yesus itu Tuhan. Yesus itu sembahan. Dan dia pernah menjadi mayat. Kamu malu mengaku itu? Sekarang kau menyalah-nyalahkan teman-teman Kristen. Aku nggak perlu menyebutkan namanya. Kamu pun demikian adanya. Baru saat sekarang ini malu untuk ngakui itu. Kedudukan Rasulullah sama seperti Yesus. Kita mentaati beliau sama mentaati Yesus. Salah kau. Yesus itu Tuhanmu. Mau kau mengatakan kupingmu yang berbicara sekalipun, mulutmu yang mendengar sekalipun, tidak akan menutup aib. Kau penyembah mantan mayat. Karena pencipta langit dan bumi di dalam kitabmu itu adalah Yesus yang datang dalam rupa manusia, jadi mayat lalu dituhankan. Kau nggak usah mungkiri, kami itu teman-teman Kristenku yang ini. Nggak perlu kau salah-salahkan. Karena kau dengan mereka sama aja. Nggak ada bedanya kau. Cuman kau sekarang sudah malu mengakui itu. Di depan kami kamu sudah malu untuk mengakui itu. Yesus itu Tuhan. Yesus itu pencipta. Tetapi dia datang dalam rupa manusia. Tanpa dia tidak ada yang jadi. Itu di kitabmu diterangkan. Oke? Panta di auto egeneto. Kai koris egeneto. Auden hogogonen. Jelas itu. Kamu lari kemana? Segala sesuatu yang ada di atas muka bumi itu tercipta dari Yesus. Kau katakan Yesus bukan pencipta. Tuh dalilnya tuh. Makan tuh. Belajar katanya mau yang akademis. Dari tadi cuma asumsi doang. Jadi ketika Anda berbicara tentang penyembahan, umat Islam menyembah Allah. Umat Islam mempertuhankan Allah. Kedudukan baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai pesuruh Allah untuk menjelaskan kepada manusia, litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim wal'allahum yatafakkarun, agar manusia Islam itu berfikir. Beliau diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan firman. Sama dengan Yesus, dia datang untuk menyampaikan firman. Kesalahannya di umatnya, di manusianya, bukan di umatnya. Yaitu umat Paulus mempertuhankan mantan mayat ini. Roma 14 nomor 9. Sebab itulah Yesus mati untuk dibangkitkan menjadi Tuhan. Mati dulu dia. Syarat untuk menjadi Tuhan, kudu wajib mati. Baru kemudian Anda tuhankan. Kalau itu bukan menjadi syarat, berarti benar yang dikatakan Yohanes 1 nomor 3. Dia berasal dari firman. Dan oleh firman segala sesuatu itu ada. Demikian. Buktikan. Buktikan bahwa Yesus itu bukan sembahan kalian. Silakan. Terima kasih banyak Anda. Izin ada pertanyaan titipan bahwa Edis diminta nanti untuk menjawab apakah setiap orang yang memiliki otoritas itu bisa disebut sebagai Tuhan atau tidak. Oh ya, betul. Itu pertanyaan. Ya, betul. Bisa atau tidak? Jadi jawab gini, dulu. bisa Oke. Neplos. Jadi gini. Silakan tanggapi Jadi ketika kamu ada di sebuah perusahaan, ya. 12 jam. Ntar dulu Edis. Maka itu 12 jam itu sedikit. Bang itu. Tadi Zulkifli 15 Itu kan menit. menitnya Gimana? 4 menit, Bes. Oke, 4 menit. Oke, lanjut. Gini, Silakan. kalau nggak bisa adil, saya mundur aja. Tadi kalian Enggak, iya. kasih Edis. Mulai nangis, mulai. Bang ini aja. Tadi kalian diam dulu ngomong Edis. lebih 20 menit loh. Dua orang tadi 20 menit. Bukan waktunya Tidak, ini tidak. yang dikomplain ke saya. Sebentar Edis Aduh, ya. kamu Bang ini. Kores izin Bang Kores.
Oh, Bang Kores aja, Bang Kores. Ya, Izin, timer Bang Kores kasih ini Abang Edis kasih waktu berapa? 6 menit kali ya biar dia kenyang. 5 menit. Oke. 5 menit. 1 menit Iya. aja Aja, kelebihan saya- tadi. weng, Gini aja. weng. Ya sebentar, tahan Ini Edis, saya sabar. udah ngecilin suara. Iya, udah kecil, udah bisa bagus. Ngecilin suara saya Udah. kecilin. Iya, udah bagus. Terus Enggak kalian kok, tapi tetap kuat kalian suaranya, tetap ngomong- kuat. Kalian ngomong sudah 20 menit saya diam. Enggak, Gimana 5 ini? menit, 20 Sanggup nggak? menit, 5 menit loh. Sanggup nggak ini saya ngomong? 4 menit kok. Itu tadi kan goyang timer Edis. Sebentar, tunggu Bang Kores dulu ya Edis ya, sabar ya. Tunggu Bang Edis ya. Oh Kalau ya bisa teman-teman gini, dibantu gede nggak? follow ya. Oke, boleh, akunnya boleh. Flos ya. Biar Harusnya saya dikasih bisa 10 menit ini ngomong ini. Tadi dia 20 menit kalian kalau. Enggak Edis. 10 menit kamu. 4 menit kan saya yang ini, host yang itu. Kasih 4 menit. Terus bonus dikit nanti. Nggak apa-apa. Nanti kalau saya sudah suruh berhenti, oke? Silahkan. Oke, Segini terima kasih. cukup nggak? Oh, Mantap, mantap. Lanjut. Langsung, Enggak, itu Edis. si narasumbernya. Edis, mata lu cukup nggak ngelihat segini angkanya? Cukup Ini ya? saya boleh ngomong nggak ini? Iya, Ini iya, lu lihat silakan, dulu Edis. timer lu di bawah. Nggak, ini saya boleh ngomong nggak? Kalau ngomong Belum. kalau bisa Ini ngomong, timer gua udah bagus belum di mata lu? Ya udah Udah ya? Saya permisi dulu ya. Udah mau lari La dia. ilaha Udah mau lari. illallah, subhanallah. Gimana nih? Boleh Bisa, ya? ngomong nggak ini? Innalillahi wa inna Iya ilaihi Edis, raji'un. jangan kayak perempuan. Kau sudah sabar-sabar saya ya ngadepin kau di sini, saya sebagai host. Kau kayak perempuan kau pula. Tadi Kau kalian ngomong saya ditanya diam. baik-baik Edis, Gimana? ditanya baik-baik. Iya kan Apakah timer sudah belum Pak? jalan ini. Edis. Sebentar Bang Timernya Sidik, kan ini belum jalan. timernya Nggak, kamu nggak lihat. cukup 4 menit. Kalian ngomong 10 menit. Kasih tadi 6 kok. menit, kasih Nggak 6 menit. cukup. Kalian Udah tadi kayak 10 menit. Lo 5 La menit ilaha tadi. illallah Muhammad Kedua Rasulullah. loh, Neplos sama Mati Juki kayak bareng, Cari 5 menit, cari 5 menit. alasan mau La lari tuh, ilaha cari alasan. illallah. Ya udah lari aja Dis, lari kabur kayak Jadi tadi. gimana ini waktunya gua berapa ini? 5 menit, Kasih 5 waktu menit, 5 10 menit. menit. Nanti kalau nanti nggak habis nggak itu sama saya habis. Nggak saya habisin nggak 10 menit itu. Ya udah deh. Jualan, Terus gimana? Tergantung Mau yang jualan punya apa? panggung gimana dikasih nggak 10 menit? Udah kasih aja 6 menit, udah 6 menit kasih. Tadi Bang Zuma kasih aja 6 menit, udah kasih 6 menit. Oh. 6 Boleh menit, Dis. permintaan saya 10 hari. Udah belum? Assalamualaikum Bang Andi. 6 menit Oke ya. tuh. Tuh 6 menit. Silakan. Iya lanjut, silakan Dis, langsung. Dis. Nah, langsung. Udah Edis. Gini ya. La ilaha illallah. Iya iya. Sebenarnya saya udah agak sedikit males ya, karena kalian ini masih aja diskusi tentang mentuhankan, tapi nggak tahu apa itu mentuhankan. Ya, makanya tadi ada pertanyaan bagus dari Neplos. Apakah seseorang yang punya otoritas itu bisa disebut sebagai Tuhan? Jawabannya iya, Plos. Jawabannya iya. Karena kalian ini kata Tuhan itu di Indonesia itu udah dikunci untuk yang Maha Pencipta. Itu masalahnya gitu loh. Makanya kalian kalau lihat terjemahan LAI, itu dulu Yesus itu Tuhan jadi Tuhan gitu loh. Dan kalian permasalahkan itu, kalian pikir itu dari Tuhan, dari Tuhan ke Tuhan itu dari manusia menjadi sang pencipta. Enggak gitu loh. Ya, di dalam bahasa aslinya itu sama, itu tetap aja itu lagi gitu loh. Yesus itu dipanggil dalam bahasa Aram itu dipanggil dengan kata Maran. Maran itu kalau bahasa Jawanya itu Gusti itu loh, Gusti. Orang Jawa itu manggil raja yang duduk di tahta itu Gusti itu. Manggil yang di langit juga Gusti, sama itu. Duh Gusti gitu. Ampunilah hamba gitu. Itu ke Tuhan itu. Juga yang duduk di tahta itu juga Gusti. Jadi kata Tuhan itu bisa ditujukan kepada seseorang yang paling tinggi di dalam sebuah perusahaan. Misalnya Plos, ada seorang kamu kerja di perusahaan nih, terus pimpinan tertinggi di situ namanya Udin gitu. Nah, berarti Udin itu Tuhan di dalam perusahaan itu. Nah, cuman masalahnya kata Tuhan di dalam bahasa Indonesia ini sudah dikunci untuk Sang Maha Pencipta. Lalu apa beda Udin dengan Yesus Gitu loh. Dis, kalau sama-sama Tuhan? Beda Udin sama Yesus apa? Kalau Makanya gitu saya sama-sama selesaikan Tuhan? dulu. Saya selesai. Kalau Udin itu Tuhannya dalam perusahaan. Kalau Yesus tidak. Kalau Yesus dia atas segalanya. Karena Bapa yang menjadikan langit dan bumi itu membuat Yesus itu menjadi Tuhan, ya, menjadi Tuhan atas segala sesuatu yang ada. Gitu. Nah, itu sebenarnya di dalam konsepmu ada Plos gitu loh. Di dalam Moses Islam juga begitu, diberi otoritas di Moses. tidak. Moses tidak diberi otoritas. Kenapa? Karena tidak pernah di dalam Bible atau di semua Bible itu kamu baca tidak pernah disuruh taat kepada nabi, nggak pernah.
Kalau Tuhan suruh taat kepada Nabi, berarti dia itu sudah membagi kekuasaannya kepada Nabi. Makanya di dalam Bible itu Nabi tidak ditaati. Yang ditaati itu firman Tuhan yang disampaikan Nabi. Nah ini harus bisa kalian bedakan itu. Bedakan mentaati Nabi dengan mentaati firman Tuhan yang disampaikan Nabi. Gitu loh. Kalau mentaati Nabi, itu jatuh-jatuhnya musyrik gitu loh. Karena Nabi itu dia punya perkataan sendiri. Nah sedangkan firman Tuhan itu beda lagi. Nah kalian sebagai muslim, kalian itu nggak bisa membedakan mana perkataan Muhammad, mana perkataan Rasul Allah yang disampaikan Muhammad. Makanya Muhammad ngomong barang siapa yang mentaati aku, dia mentaati Allah. Nah cuman kalian nggak mengakui bahwa Muhammad itu adalah the word of God itu. Muhammad itu sang firman Allah, kalian nggak mengakui itu. Gitu loh. Nah kajian-kajian semacam ini sudah dikaji panjang lebar, terutama di dunia barat ya. Makanya sudah saya tinggalkan diskusi-diskusi di Indonesia itu sudah saya tinggalkan. Karena udah ketinggalan jauh sekali. Gitu loh. Dalam dunia barat itu sudah dikaji bahwa agama kalian itu tidak lebih daripada pendomplengan agama Kristen. Gitu loh. Tetapi separahnya kalian nggak sadar gitu loh. Kalian nggak sadar itu. Gitu loh, bahwa di situ Nabi itu statusnya sama dengan Tuhan. Barang siapa yang mentaati seorang manusia bernama ini, maka sama dengan mentaati Tuhan itu. Kalian nggak sadar itu. Kalian pikir mentuhankan itu adalah sholat. Nah kalau sholat baru namanya mentuhankan. Kalau nggak sholat nggak mentuhankan gitu. Nah orang yang mentuhankan hawa nafsu itu nggak pernah dia sholat kepada hawa nafsunya, nggak pernah. Kau buka itu Al-Jathiyah 23. Maka pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Apakah orang itu berpikir bahwa hawa nafsunya itu pencipta langit dan bumi? Enggak. Apakah dia berpikir bahwa hawa nafsunya itu dia sholat kepada hawa nafsunya? Enggak. Ketika dia hidup di dalam satu keadaan menaklukkan diri kepada hawa nafsu itu, disebutlah dia menjadikan hawa nafsu itu sebagai Tuhan, sebagai ilahnya. Gitu loh. Nah, ketika kamu sebagai muslim, Zulkifli dan kawan-kawan, kamu itu harus hidup di dalam satu keadaan seperti itu. Kamu harus menaklukkan diri, menjadikan Muhammad itu sebagai ilahmu. Dengan cara bagaimana kamu? Dengan cara bagaimana menjadikan Muhammad sebagai ilah? Dengan cara mentaati manusia yang bernama Muhammad. Bukan mentaati firman Allah yang disampaikan kepada Muhammad, bukan. Kalau kalian mentaati firman Allah yang disampaikan Muhammad, berarti kalian mentaati Allah. Karena yang ditaati firman Allahnya. Tapi hadis bukan ngomong gitu. Hadis tidak ngomong barang siapa yang mentaati firman Allah yang aku sampaikan, maka dia taat sama Allah. Hadis gak ngomong gitu. Hadis ngomongnya barang siapa yang mentaati saya. Seonggok daging Muhammad, saya itu. Barang siapa mentaati saya, maka dia taat kepada Allah. Nah Zulkifli langsung lagi ngomong, mana di situ mentuhankan, mana di situ. Ya karena kamu tidak tahu apa itu mentuhankan. Gitu loh. Makanya dari tadi terus-menerus saya tekankan, apa itu mentuhankan. Muhammad sudah menjelaskan di dalam tafsir At-Taubah ayat 31, mereka menjadikan rahib-rahibnya sebagai Tuhan di samping Allah. Disebut sama Muhammad, ketika kamu patuh kepada rahib-rahibmu tanpa batas. Nah kepatuhan kamu kepada Muhammad itu tanpa batas. Gitu loh. Allah bilang darah haram, Muhammad bilang darah halal, hajar. Apa kata Muhammad? Itulah kamu mentuhankan Muhammad. Gitu loh. Nah cuman yang mau saya sampaikan begini. Cuman habis waktunya. Padahal tadi saya minta 10 menit nih. Gimana nih? Coba dikasih 6 menit sama yang punya panggung. Kalian ngomong berapa menit? Mau tiktokan berapa menit? Edes, Sama saya. Edes, jangan bohong ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak cerita atau kasih info darah itu halal. Kamu bohong di sini. Muhammad mengatakan barang siapa yang darahnya bercampur dengan darahku haram. Tidak ada yang hadis satu. Gini aja, nggak usah debat kusir. Gini aja. Kasih saya waktu. Gimana bisa ngomong? Ada yang hadis satu. Rasulullah kasih info darah itu halal. Silakan kasih. Gimana host? Bisa nggak? Ini ngomongnya gantian aja. Saya nggak mau debat kusir lagi saya. Iya waktu lu udah habis. Sekarang waktunya Muslim. Bukan kamu bohong di sini gak bisa omong. Kamu bohong di sini. Kamu cerita Rasulullah kasih info darah itu halal. Darah bukan halal. Bagaimana Rasulullah Muhammad kasih dalam Sahih hadis info darah itu haram. Bagaimana dalam Muhammad Bukhari dan Sahih Muslim. Aduh, gimana ini? Iya, langsung aja. Langsung aja, udah. Bagaimana Muhammad menghalalkan darah ketika ada orang yang minum darah dia
tidak dibawa Quran itu. Hei, bukankah Quran ngomong begini? Darah Itu haram. hadis zaif, Muhammad nggak peduli sama cerita. Quran. Itu hadis zaif, bukan sahih. Hadis zaif. Ya udah, Zaif lain hadis cerita. itu. Lain cerita kalau kamu bilang hadis doib ya udah selesai diskusinya. Ya hadis zaif. Kenapa udah? Yang Ya kamu udah. di sini kasih data yang palsu. Kalau dikit-dikit, kalau bagaimana dikit-dikit udah? hadis Edis, waktu lu udah habis, Des. Waktu lu udah Yang habis, saya Des. sudah cerita hadis itu zaif dan sudah kasih bukti. Jangan ulang-ulang lagi yang darah itu halal, darah itu halal. Di dalam Islam minum darah itu haram. Tidak ada satu bukti, banyak bukti yang Rasulullah di dalam sahih hadis, Rasulullah kasih info minum darah itu haram. Orang yang minum darah itu minum darah sendiri. Rasulullah tidak kasih info orang untuk darah minum Rasulullah sallallahu taala alaihi wasallam. Kenapa kamu cerita di sini? Rasulullah halalkan darah. Rasulullah dia cerita darah itu halal. Oke, yang kamu ada bukti Rasulullah cerita darah itu halal, kasih eksplisit di dalam hadis. Oke, jangan macam-macam di sini. Lanjut, brother. Silakan. Bang Neflot Silakan. sebelum ke Gurunda Zuma. Kalau yang muslim gimana timernya digabung? Enggak apa-apa. Muslim 30 menit, Kristen 1 menit saja. Soalnya memang begitu, susah. Lu ini Edis tuh nggak ada, lu nggak punya jiwa fighter gitu loh. Lu tuh laki gitu, fight gitu loh. Udah. Jangan kayak Udah, lemes gitu. waktunya Muslim aja. Host. Ya silakan. Jadi 6 menit ya bareng-bareng ya. Udah ya. Iya, Yuk, silakan. nggak apa-apa. Silakan Gurunda atau Bang Neflos. Bang Neflos dulu baru ke Gurunda. Oh iya. Silakan Bang Neflos. Oke lah. Ya, lagi-lagi jangan hipokrit, jangan berbohong, jangan menipu, jangan berusaha untuk memanipulasi surah At-Taubah 31. Untuk ke-17 juta kalinya dalam bahasa hiperbola, kamu memanipulasi surah At-Taubah. Bunyinya tidak ada itu tanpa batas, unlimited dan lain sebagainya. Bunyinya adalah mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahibnya sebagai Tuhan selain Allah dan juga Al-Masih putra Maryam. Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maha suci Dia dari apa yang mereka persekutukan. Itu dulu ya, supaya ingatan kamu nggak seperti ingatan ikan lagi. Saya mau langsung kepada pertanyaan, lalu nanti setelah itu ke Sensei Juma. Pertanyaan saya begini. Pertama adalah apa syarat untuk menjadi Tuhan? Itu yang pertama. Yang kedua adalah apa syarat seseorang sehingga bisa dikatakan sedang menuhankan? Pasti jawaban kamu kalau ada penyembahan. Baik, pertanyaan terakhirnya adalah apa syarat seseorang sehingga layak disebut menyembah? Menyembah, saya tahu karya seni kamu. Pasti kamu bicara soal teori. Sebelum kamu jawab, saya kasih antitesisnya lagi. Apakah dalam menyembah hanya pada tingkatan etis atau ada teknisnya? Teknisnya berupa apa? Berupa sujud. Kalau memang harus ada teknisnya, ada tidak yang sujud menyembah Nabi Muhammad SAW? Bukan hanya patuh tunduk. Ya jelaslah kita patuh dan tunduk terhadap apa yang diberitakan oleh baginda Nabi. Tapi nggak hanya sampai di situ ternyata. Supaya bisa disebut sebagai menyembah, harus ada teknisnya. Nah, teknisnya itu ada atau enggak? Ya, setahu kamu. Silakan Sensei. Mantap. Langsung disambung Gurunda Zuma, izin Tafadol. Iya. Jadi Edis, kamu harus menyadari bahwa memang Kristen itu menyembah mantan mayat gitu ya. Tuhan yang pernah menjadi mayat. Anda mencoba untuk mendefinisikan Tuhan. Kamu belajar dulu. Tuhan dan Tuan itu beda. Alaha dan Maran itu beda. Theos dan Kurios itu beda. Allah dan Sayyid itu beda. Sayyid duduknya kepada tataran baginda Rasul Muhammad SAW. Sedangkan Allah itu pencipta langit dan bumi. Theos dan Kurios itu beda. Kurios itu hanya ada pada tataran Yesus. Yesus tidak pernah disebut Theos karena dia bukan pencipta langit dan bumi. Alaha itu tidak akan mungkin disampaikan untuk Yesus. Tapi Yesus itu Maran atau Mar. Tuan dan Tuhan itu berbeda. Pelajari itu dulu. Kemudian ketika Anda mengatakan mentaati Rasulullah, itu mentaati Tuhan, itu kamu keliru. Mentaati Rasulullah itu mentaati Tuhan.
mentaati Maran, mentaati Kurios, mentaati Sayyid, bukan mentaati kepada Tuhan dalam arti kata sembahan. Kamu harus pelajari itu. Sampai ke sana dong ilmunya. Jangan hanya definisi menyembah, definisi mempertuhankan. Lantas kemudian ketika Anda bertanya, adakah di dalam kitab kami mentaati? Ada. Perintahnya Yosua 22 nomor 5, perintahnya sangat jelas. Lakukanlah dengan sangat setia perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa. Ayo. Orang Yahudi diminta untuk mentaati perintah-perintah Musa. Apakah itu berarti mereka mempertuhankan, mereka menyembah Musa? Tidak. Jelas sekali tuh. Apa tujuannya mentaati perintah-perintah Musa? Mengasihi Tuhan, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, tetap mengikuti perintahnya, terpaut padanya dan berbakti kepadanya dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Perintahnya untuk mentaati Nabi Musa agar manusia Bani Israel mendapatkan keselamatan dari Sang Allah, Sang Tuhan. Begitu juga kami umat Islam. Kami diminta untuk mentaati baginda Rasulullah Muhammad SAW, di mana perintah Rasulullah adalah untuk menyembah kepada Allah. Gak ada perintah menyembah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Gak ada. Mempertuhankan baginda Rasulullah Muhammad SAW itu gak ada. Ya, mengilahkan Rasulullah Muhammad SAW itu gak ada. Anda cuma bermain di dalam lingkup tataran pengertian, definisi menyembah itu apa. Itu pekerjaan anak TK itu, Edis. Pekerjaan anak TK. Yang pada intinya saya sudah kasih data. Kristen itu penyembah Yesus yang adalah mantan mayat. Yesus itu adalah Sang Firman. Tadi ku bacakan original teksnya. Lengkap itu. Bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Lengkap. Yesus itu adalah Sang Firman yang datang menjadi manusia, jadi mayat, bangkit, menjadi Tuhan. Dan kau Tuhankan. Udah selesai kita. Kesimpulannya adalah ya silakan Bang, silakan. Iya. Silakan. Sesuai Roma 14:9 benar kata Bang Joma, lu menyembah mantan mayat sekaligus mantan preman. Satu. Edis pernah kehilangan Tuhan selama 3 hari. Gimana nih waktu waktunya? Tuhan? Ini Banyak waktunya benar. masih Muslim ada. berapa lama ini waktunya? 6 Masih menit, ada 6 menit. Detik. Aduh, stop dulu. Masih berapa jam lagi? Aduh, diganggu saya nih. Di pause dulu dong. Di pause dulu. Di pause dulu 12 detik. Di pause dulu. Pasti Edis Dia diam lihat dong di bawah itu ada Aduh. Tar dulu ya, saya Silakan, terusin. Alasan aja mau kafir dia. Edis pernah kehilangan Tuhan waktu Tuhannya dikubur 3 hari. Jadi kesimpulannya Edis penyembah mantan mayat. Yohanes 6:56. Yesus menganjurkan Anda makan dagingnya dan minum darahnya. Jadi yang jelas perintah di Bible itu darah Yesus itu halal, daging Yesus itu juga halal. Silahkan menikmati. Lanjut. Sip. Si Edis ini dari Udah tadi siap. tuh Takia Ya, Korintus udah dia siap nggak belum? lihat timer. Udah pada siap belum? Lu lihat timer gua nggak sih? Ya, udah pada siap belum? Enggak, lu lihat nggak timernya berapa? Iya, dipasang aja kalau udah siap. Enggak, lu lihat nggak? Lu lihat nggak? Ya, Datang nggak, Dis? Jawab aja. Nggak lihat Oh, iya, dia. lihat. Dia tuh nggak lihat timer kawan-kawan. Makanya dia tuh sotoy dari tadi. Lanjut. Udah belum? Lanjut. Udah. Baik ya. Jadi untuk para penyembah Muhammad yang nggak sadar kalau kalian menyembah Muhammad, lagi-lagi ya, untuk ke 100 juta kalinya saya harus ngomong begini. Muslim, kalian harus tahu apa itu mentuhankan. Selama kalian tidak tahu apa itu mentuhankan, selama itu pula lah kalian tidak tahu kalau kamu menyembah Muhammad. Gitu ya. Jadi gini, saya mau bilang begini. Al-Quran bilang begini, pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Saya mau tanya sama kalian Muslim, apa itu pengertian menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Ya, kalau kalian tanya sama ulama, sama ini segala macam, jawabannya adalah ketika kalian hidup di dalam suatu keadaan dikuasai, dikontrol, ya. Apa yang hawa nafsu kalian mau kalian melakukan apa? Itu mentuhankan hawa nafsu. Nah, kamu sebagai muslim,
Apa Muhammad itu kalian tidak tempatkan seperti itu? Apa kalian tidak menjadikan Muhammad sebagai sesuatu yang kalian harus patuhi, taati dalam rangka mentaati Allah? Coba, bisa nggak kalian jawab itu? Untuk menjadi seorang muslim, untuk mentaati Allah, kamu harus mentaati Muhammad. Makanya saya bilang, Allah itu membuat Muhammad itu menjadi tuan kalian. Tadi Kipli udah mengakui tuan katanya. Cuman Kipli masih aja terjebak di masalah kata tuan dan Tuhan. Makanya saya bilang kata itu dua-duanya dibuang aja ke laut. Karena kata di dalam bahasa Arabnya bukan tuan dan juga bukan Tuhan. Di dalam bahasa Arabnya kata itu adalah kata Rob. Apa itu Rob? Rob itu adalah sesuatu yang kepadanya kamu menaklukkan diri. Ya, contoh di dalam surat Yusuf ada juga Robnya Yusuf itu. Ya, pemilik tuan di mana, pemilik rumah di mana Yusuf tinggal itu Robnya Yusuf. Ya, bukan berarti itu penciptanya Yusuf, bukan. Rob itu belum tentu dia pencipta. Ya, nah. Tadi Zulkifli sudah mengakui Muhammad itu Tuhan. Ya udah Zulkifli, berarti Muhammad itu Rob kamu, ya. Udah seperti itu. Terus tadi Neplos nanya, apakah harus ada sebuah gerakan tertentu guna memenuhi syarat mentuhankan? Plus ya. Kalau orang mentuhankan hawa nafsu, apakah dia ada ritual tertentu atau gerakan badan tertentu supaya dia bisa dikategorikan mentuhankan? Terus kamu kutip tadi surat At-Taubah ayat 30. Teman-teman mendengar suara saya, tolong monitor ya kalau nggak dengar ya. Gini, di dalam At-Taubah ayat 31 memang nggak ada di situ Plus dikatakan ketika kamu mentaatinya tanpa batas. Kamu pergi ke tafsir At-Taubah 31 Plus ya. Jadi di dalam tafsir At-Taubah 31 itu Plus, jadi gini, ada seseorang, pergi ya, baca teman-teman semua yang di kolom komentar baca. Saya tahu orang-orang di sini itu bukan level saya, apalagi Kipli ya. Saya sebenarnya mau diskusi sama yang Ustadz beneran ini, si Ali ini Ustadz beneran dia. Nah, gini, di dalam tafsir At-Taubah 31 ada seorang bernama Adi bin Hatim. Dia orang Kristen ya, ngomong sama Muhammad begini, oh kami nggak mentuhankan rahib-rahib kami nggak mentuhankan ulama kami. Itu kata mereka persis seperti yang Zulkifli dan Neplos bilang tidak mentuhankan Muhammad. Karena apa mereka bilang tidak mentuhankan? Karena dia tidak tahu apa itu mentuhankan. Karena di dalam otaknya mentuhankan itu adalah menganggap dia sang pencipta. Bukan mentuhankan, bukan seperti itu. Nah, kalau kamu baca tafsirnya itu Plus, ada Muhammad ngomong begini sama Adi bin Hatim, kamu mentaati rahib-rahibmu itu tanpa batas. Contoh, saya kasih contoh. Rahib-rahib bilang begini, darah boleh dimakan. Allah bilang, oh darah nggak boleh dimakan. Nah kamu turuti itu, rahib-rahibmu itu Plus mentuhankan itu. Ketika kamu menuruti seseorang itu tanpa batas, itu mentuhankan. Sama itu, ketika kamu mentaati hawa nafsumu tanpa batas, ya, kamu dikuasai oleh hawa nafsumu itu, sekalipun itu bertentangan dengan perintah Allah, itu kamu mengangkat hawa nafsumu itu, menjadikan hawa nafsumu sebagai Tuhan. Orang-orang yang menuhankan ulama, rahib-rahib juga begitu. Allah bilang darah haram, ulama bilang darah halal. Kamu turuti ulama itu, kamu mentuhankan. Nah kalian para pengikut hadis, coba baca Quran itu, darah haram, diharamkan kamu makan darah. Tapi kamu kalau mengikut hadis, Muhammad itu ketika ada orang minum darahnya dibilang begini, haram tubuhmu disentuh api neraka. Coba itu, apa Muhammad peduli dengan ayat Quran? Saya nggak percaya Muhammad ngomong gitu. Tapi orang-orang membuat cerita semacam itu dan kalian percaya dan kalian turuti. Makanya jatuhlah kalian kepada pentuhanan Muhammad ketika kalian menuruti sesuatu yang bertentangan dengan